sahabat APTPI, berjumpa kembali dengan saya, Sari Hartiningrum. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Purwanto, Ketua Umum Asosiasi PTP Indonesia. Halo Pak Pur, apa kabar? Halo Mbak Sari, kabar baik? Alhamdulillah Pak Pur. Ya Pak Pur, dalam Bincang Cerdas episode 3 kali ini, kita akan membahas tentang apa peran PTP dalam memasuki masa pasca pandemi COVID-19 ini, atau yang disebut dengan era new normal, Pak. Syukurlah kita sudah mulai beranjak kepada situasi new normal. Meskipun kehati-hatian tetap harus kita lakukan. Belajar anak-anak kita tetap di rumah, dan ada yang segera mencoba menerapkan model pembelajaran blended learning. Artinya sebagian PJJ, sebagian di kelas dengan protokol kesehatan yang ketat, dan kelas-kelas di sekolah kita akan tampil dengan tatanan baru. Mungkin ada pengaturan shift, separuh di rumah, separuh ke sekolah, atau secara bergantian. Yang jelas PJJ mesti diterapkan secara sistematis. Artinya pembelajaran di era new normal mesti didesain atau dirancang dengan model PJJ dan blended learning. Dan disinilah PTP bisa mengambil peran yang besar dalam membantu merancang model pembelajaran new normal berupa PJJ atau blended. Kenapa? Karena PJJ dan blended itu adalah keahlian seorang PTP. PTP itu memiliki kompetensi dalam menyiapkan model-model pembelajaran, menyiapkan media yang inovatif, dan dalam memfasilitasi pendidik untuk menyelenggarakan pembelajaran PJJ yang akan diterapkan di new normal, yang di dalamnya banyak memanfaatkan berbagai teknologi atau TIK atau aneka sumber belajar, atau bahkan berbagai jenis aplikasi. Sekali lagi, PTP berperan mendampingi pendidik dalam penerapan model-model pembelajaran new normal, yaitu PJJ, atau bahkan dalam pemanfaatan teknologi digital. Begitu Mbak Sari. Iya, baik. Nah Pak Pur, mohon dapat dijelaskan Pak, apa tugas utama kita sebagai seorang PTP? Ya, sahabat APTPI dimanapun Anda berada, PTP tugas utamanya adalah mengembangkan model-model pembelajaran inovatif, baik yang memanfaatkan media atau berbasis TIK atau inovasi lainnya yang bisa diterapkan untuk pembelajaran. PTP itu kapanpun, di masa lalu, kemarin, atau di masa depan nanti, harus mengembangkan model pembelajaran, baik model yang simple, mikro, atau yang makro, yang besar, yang bisa menjadi alternatif solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran. Kita tahu, sahabat APTPI tahu, permasalahan pembelajaran itu banyak dan selalu muncul yang baru. Masalah lama belum terpecahkan, sudah muncul masalah baru karena berbagai hal, termasuk karena bencana pandemi seperti ini. Jadi sekarang kita harus belajar dari rumah. Itu masalah, ya. BDR ini masalah bagi anak-anak, bagi guru, dan kita merasa semuanya belum terbiasa dengan PJJ. Nah, di saat seperti inilah PTP harus tampil menawarkan model-model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan di masa pandemi ini. Demikian pula di masa depan, andai kata pandemi ini sudah lewat, PTP harus tetap mengembangkan model-model pembelajaran untuk membantu pendidik menemukan, mencari model pembelajaran baru apa yang cocok dengan situasi baru di tahun 2021 misalnya. Atau andai kata tidak ada lagi pandemik, karena teman-teman tetap harus mengembangkan model pembelajaran, maka pasti PTP tetap harus kreatif, inovatif, mengembangkan model pembelajaran baru yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan anak-anak generasi Alpha. Itulah kalau kita tanya tentang tugas utama PTP. Menemukan, mencari, mengembangkan model-model pembelajaran inovatif. Ya, lalu mengapa ini Pak? PTP harus bergerak ketika masa pandemi kemarin dan di era new normal ini? Ya, karena situasi seperti ini dan PTP itu memiliki potensi sebagai orang yang lebih paham tentang PJJ, maka ia harus mengambil inisiatif dan melakukan tindakan secara cepat menawarkan solusi untuk keadaan darurat yang tidak bisa kita abaikan. PTP dengan keahliannya dan kompetensi yang dimiliki dapat membantu meningkatkan pemanfaatan sumber belajar, pemanfaatan media, pemanfaatan teknologi, dan juga bisa membantu proses pembelajaran tetap bisa berjalan sehingga siswa-siswa dan guru ini tetap bisa menjaga proses pembelajaran dan anak-anak bisa menjaga intensitas belajarnya sehingga secara umum tidak terjadi kevakuman dalam proses belajar, tidak sampai mandek. Siswa tetap memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai cita-citanya. Itulah yang sahabat APTPI bisa ambil kesempatan. Jadi dalam situasi yang sulit ini ada kesempatan teman-teman untuk berperan, bergerak secara cepat mengambil inisiatif. Iya. Lalu apa saja Pak yang dapat dilakukan PTP untuk berkontribusi dalam pendidikan di era new normal? Oke, yang harus dilakukan oleh PTP supaya berkontribusi di era new normal nanti, maka secara cepat teman-teman PTP harus segera membantu siswa menemukan dan mendapatkan sumber-sumber belajar dan media yang dapat dipelajari dengan baik atau menemukan konten-konten yang berkelas dunia yang mudah dipelajari sehingga anak-anak itu belajarnya lebih hebat. Dan juga teman-teman PTP harus menyarankan kepada guru-guru untuk menerapkan berbagai model PJJ. Teman-teman PTP membimbing guru-guru dalam kemampuannya menerapkan misalnya model forum diskusi jarak jauh, membuka ruang kolaborasi dengan siswa melalui berbagai media atau aplikasi, atau juga membimbing guru dalam menerapkan model-model pembelajaran berbasis teknologi atau model pembelajaran lainnya yang sederhana sekalipun. Baik Pak Pur. Nah ini apa ini Pak, pesan Pak Pur untuk sahabat APTPI Pak? Oke, Mbak Sari, saya sungguh sangat berharap agar sahabat APTPI, para PTP ini bangkit dari rutinitas yang ada dan bersedia menyingsingkan lengan bajunya, bekerja keras menjadi relawan senyap. Tak usah banyak ngomong, dan meski tetap di rumah atau jarang masuk kantor karena new normal, namun diam-diam tetap dikdaya, mampu menjangkau pendidik dan menjangkau peserta didik dimanapun yang membutuhkan. Anda hadir memberikan bantuan. Bantuan, bukan uluran tangan nggak boleh berjabat tangan, tetapi Anda menawarkan solusi untuk guru tetap melayani siswa, siswa tetap terlayani belajarnya. Jadi teman-teman PTP, sahabat APTPI, bantulah learner. Siswa adalah learner, guru pun adalah orang yang belajar. Sebagai learner, bantulah learner dalam mencapai tujuannya masing-masing. Dan jangan lupa, Anda sendiri sebagai learner tetap juga harus menjadi orang yang rajin belajar. Anda harus tetap belajar tentang teori baru, belajar tentang media baru,
belajar tentang aplikasi baru, dan bahkan belajar tentang teknologi baru. Anda harus lakukan itu, dan setelah Anda berhasil menguasainya, setelah belajar Anda berhasil, jangan lupa berikan hasilnya kepada yang memerlukan. Terima kasih Mbak Sari. Sama-sama Pak Pur. Dan untuk sahabat APTPI dimanapun Anda berada, selamat mengabdi untuk masyarakat yang sedang membutuhkan karya kreatif Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Pur untuk waktunya. Nah, sahabat APTPI, demikian tadi Bincang Cerdas episode 3 bersama Bapak Purwanto, Ketua Umum Asosiasi PTP Indonesia. Nah, sebagai PTP, sudahkah Anda memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia? Kita bertemu kembali dalam Bincang Cerdas APTPI episode selanjutnya. APTPI, inovatif membelajarkan generasi. Sampai jumpa.